Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membagikan bagaimana membagikan tips ya. Tips merawat cartridge printer Canon IP2770 atau seri MP230, 257, 287 dan seterusnya ya. Intinya printer Canon lah. Ya, cartridge printer Canon. Ya, di sini saya akan membagikan bagaimana cara supaya kita memiliki cartridge Canon yang bisa awet, yang bisa kita gunakan sampai lebih dari 1 tahun dalam pemakaian yang banyak juga bisa. Nah, di sini saya membagikan sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami itu hari ya. Saya menggunakan printer Canon itu bisa sampai 1 tahun, hampir kurang lebih 2 tahun lah. Dan saya gunakan itu untuk mencetak undangan, mencetak dokumen-dokumen lain. Intinya pemakaiannya maksimal ya. Kalau diperkirakan jumlah kertasnya mungkin bisa mencapai sekitar beberapa puluh rim ya, bahkan mungkin ratusan rim mungkin ya, karena sekitar 2 tahun. Oke, di sini saya akan membagikan tipsnya bagaimana cara merawatnya ya, dan supaya kita gunakan lebih awet dan lebih tahan lama ya. Karena banyak orang-orang yang menggunakan printer Canon itu biasanya sering sekali mengalami kerusakan di cartridge-nya. Padahal untuk harga cartridge-nya itu bisa mencapai hampir sama dengan harga printer baru. Jadi kalau untuk printer Canon itu 2 biji cartridge-nya itu bisa hampir menyamai dengan harga printer baru Canon IP2770. Oke, langsung saja bagaimana tips dan caranya. Ya, misalkan kita punya printer seperti ini. Ya, kita buka dulu cartridge-nya ya. Kita buka cartridge-nya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan untuk cartridge hitamnya. Nah, ini cartridge hitamnya. Apabila kalian memiliki cartridge hitam seperti ini, biasanya kan masih ada stikernya ya. Masih ada stikernya yang menutup di atas ini. Nah, itu kalian lepas. Kemudian kalian buat lubang besar seperti ini. Saya perlihatkan. Nah, ini kan lubangnya besar nih. Nah, kalian buat lubang besar seperti ini. Lubang besar ini digunakan untuk memasukkan tinta ya, memasukkan tinta ketika kita akan mengisi ulang tintanya. Jadi caranya untuk membuat lubang besar ini kita bisa menggunakan obeng ya. Bisa menggunakan obeng, bisa menggunakan pisau juga bisa. Ya, kita tinggal kita kasih kita tusuk pakai mata obeng seperti ini yang kecil, baru kita dorong, kita putar-putar seperti ini ya, dia akan tembus ya, besar lubangnya seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan pisau yang runcing ujungnya bisa juga ya. Intinya kita perbesar lubangnya ya. Kenapa diperbesar? Karena kebanyakan orang itu lubang untuk memasukkan tintanya itu kecil ya. Jadi ketika dimasukkan jarum suntik itu jarumnya press sehingga ketika ditekan spoitnya, dimasukkan tintanya, itu tintanya akan keluar dari bawah, akan keluar dari nozzle-nya. Nah, itu adalah kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham ya. Ketika diisi tintanya maka akan keluar dari sini, sementara tintanya itu masih kosong. Baru terisi sedikit dia sudah keluar. Itu karena tidak ada sirkulasi udara ya. Ketika disuntikan itu spoit kan akan masuk dengan angin, jadi tidak ada sirkulasi udara sehingga dia anginnya itu menekan udara yang di dalam sehingga dia mengeluarkan tinta dari nozzle-nya. Itu bisa menyebabkan nozzle rusak ya, nozzle rusak atau jebol. Jadi solusinya kita perbesar ya, kita perbesar seperti ini supaya tidak ketika kita isi tinta itu plong, tidak ada yang keluar. Oke, sekarang tips keduanya. Tadi tips pertama, sekarang tips kedua. Maksimal ukuran tinta yang kita isi ya, maksimal ukuran tinta yang kita isi. Jadi ukuran tinta maksimalnya itu kalau untuk warna hitam ya, cartridge hitam itu kita maksimal 6 mil. Jika kalian menggunakan spoit seperti ini ya, spoit jarum suntik begini, kalian bisa beli di apotek. Kalian isi 6 mil untuk ukuran untuk tinta hitam. Untuk tinta hitam itu maksimal 6 mil, jangan lebih dari itu
Ya mending kita lebih sering-sering mengisi daripada kita cartridge kita itu kejebol ya. Kenapa cuma 6 mil? Supaya tekanan tinta itu di dalam tidak terlalu berat sehingga memberatkan atau bisa membuat jebol nozzle ini. Kalau sudah nozzle-nya jebol itu bisa mengakibatkan head rusak ya, head rusak, dan kalau kita ganti lagi mahal ya. Nah, sama seperti itu juga untuk cartridge warna, untuk cartridge warnanya yang kita ambil. Nah, ini sudah saya bolongi juga ya. Ini kita bisa lihat untuk cartridge warnanya sudah saya bolongi juga. Dan jangan kalian salah isi ya. Saya jelaskan, apabila pin konektornya ini menghadap searah dengan kita, maka untuk sebelah kanan ini tinta kuning, sebelah kiri ini tinta hijau atau biru, yang atas ini tinta merah. Jadi kalian jangan ketukar-tukar mengisinya. Ya, jadi ini kita semuanya kita lubangnya kita perbesar ya. Lubangnya kita perbesar supaya ketika kita isikan tinta itu tintanya itu plong, masuknya itu plong, tidak ada yang dia tidak menekan udara sehingga mengeluarkan tinta dari nozzle. Ya. Untuk ukuran tintanya untuk warna kuning, merah dan biru ini masing-masing 2 mil ya, masing-masing 2 mil. Jangan lebih dari 2 mil. Jangan lebih dari 2 mil supaya ini dia tintanya itu tidak berat menekan nozzle. Karena cartridge ini dia terbagi menjadi 2, ini di dalam ini terkotak-kotak ya. Terkotak-kotak menjadi 3 kotak. Jadi kita isi masing-masing 2 mil, jadi kapasitas di dalam maksimal keseluruhan itu jadi 6 mil. Untuk warna hitam kapasitasnya cukup 6 mil kita isikan, dan untuk warna hitam, warna biru, kuning dan merah ini kapasitas maksimal 2 mil kita isikan. Oke, seperti itu. Ya, kemudian tips yang berikutnya, bagaimana caranya supaya cartridge kita itu awet dan tahan lama. Misalkan kita sudah pengisian tinta ya, kita sudah pasang kembali. Nah, ketika kita melakukan print ya, ketika kita melakukan print ini banyak yang tidak diketahui oleh teman-teman. Ketika kita melakukan print, taruhlah kita melakukan print 50 lembar atau 100 lembar atau 20 lembar. Ya, ketika kita melakukan print, kalau bisa kalian tunggu ya atau jaga ya, apalagi kalian tahu bahwa printer kalian sudah pernah mencetak puluhan kertas atau atau ratusan kertas. Nah, kalian tunggui ketika kalian mengeprint lagi 10 atau 20, 30 dan seterusnya, kalian tunggu, jaga, amati hasil printnya. Ketika kalian melihat hasil print sudah mulai pudar ya, hasil print sudah mulai pudar, misalkan kalian print seperti ini, tiba-tiba keluar sudah pudar. Kalau sudah pudar, kalian tahu bahwa hasil print sudah cepat-cepat cancel, atau kalian cabut kertas yang sudah terpasang di printer, kalian cabut cepat supaya dia tidak menarik kembali kertas atau tidak melakukan print lagi. Kalian cepat cabut kertasnya atau kalian matikan printer. Intinya kalian cancel printernya supaya dia tidak melakukan print terus dalam keadaan tintanya kosong ya, karena itu bisa menyebabkan nozzle-nya itu akan terkelupas. Lapisan nozzle itu bisa akan terkelupas karena panas ya. Jadi ketika printer itu melakukan print dalam keadaan tinta kosong, maka nozzle-nya itu ada pelapisannya tipis, itu pelapisnya kertas plastik itu bisa meleleh. Kalau meleleh itu bisa menyebabkan cartridge jadi rusak ya, jadi tidak tahan lama. Jadi seperti itu cara perawatannya ya. Kalian coba lakukan langkah-langkah tadi itu, atau perlakuan-perlakuan yang sudah saya tunjukkan tadi itu. Dari perlakuan pertama, kita perbesar lubang pengisian tinta, kedua kita maksimalkan 6 mil untuk yang hitam, 2 mil untuk warna kuning, biru dan merah. Dan ketika kita melakukan print, pastikan ketika dia melakukan print ternyata sudah kabur atau sudah mulai berkurang tintanya, cepat di cancel dan kemudian cepat diisi lagi tintanya, seperti itu ya. Itu mungkin tipsnya ya, sangat mudah, dan kalian apabila kalian menerapkan hal tersebut, kalian bisa mendapatkan printer kalian itu bisa sampai awet ya, sampai awet bertahun-tahun. Intinya kalian jaga yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, mungkin di situ saja ya untuk tipsnya. Nanti sampai ketemu di
tips-tips yang lain atau tutorial yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.